Hi everyone, how's life? I'm so happy to see you again. Let's learn together. Nah, mari kita bahas beberapa soal reading comprehension of descriptive text. Soal pertama. What is the taste of banana fritters? A. Grated cheese. B. Sprinkles and crispy. C. Sour and crunchy. D. Sweet and soft. Nah, untuk menjawab soal ini, kita perlu memperhatikan kata kuncinya. Jadi, pertanyaannya adalah what is the taste of banana fritters? Maka kata kuncinya di sini adalah the taste. The taste artinya rasa. Jadi, rasa dari banana fritters ini adalah kita perlu mencarinya di teks yang terkait dengan rasa dari banana fritters tersebut. Jika kita baca teksnya, my favorite snack is banana fritters. My mom makes them almost every afternoon. She fries them in hot until they look golden brown. I like them because they are crunchy outside but sweet and soft inside. Nah, di sini pada baris ini kita sudah menemukan kata kunci dari rasa banana frittersnya ya, yaitu crunchy outside but sweet and soft inside. Nah, setelah menemukan kata kunci di teks, kita analisa terlebih dahulu jawabannya yang mendekati atau yang paling tepat sesuai dengan teks itu adalah jawaban yang D, sweet and soft. Maka jawaban yang benar adalah D. Soal kedua. When does your mother make banana fritters? A. In the morning. B. Every afternoon. C. In the afternoon. D. Every day. Kata kunci dari soal ini adalah kata when, yang artinya kapan. Kapan ibu kamu membuat banana fritters? Nah, kita baca di teks pada baris kedua disebutkan my mom makes them almost every afternoon. Nah, di sini adalah kata kuncinya ya, almost every afternoon. So, jawaban yang paling tepat adalah every afternoon, yaitu option B. Soal ketiga, how many toppings does Galang put? A. 2, B. 3, C. 4, D. 5. Nah, jika kita baca teksnya pada bagian akhir, di sini disebutkan sometimes I add sprinkles, grated cheese, or palm sugar on top of them. Jadi karena di sini pertanyaannya berapa banyak topping yang diletakkan oleh Galang atau ditambahkan oleh Galang, maka jawabannya yaitu kita hitung terlebih dahulu. Ada sprinkles, grated cheese, or palm sugar. Jadi di sini ada 3 jenis topping yang kadang-kadang ditambahkan oleh Galang pada banana fritters yang dibuat ibunya. Maka jawabannya yang paling tepat adalah 3 jenis topping dan jawabannya adalah B. Selanjutnya soal keempat. What is the color of banana fritters after we fried? A. Brown. B. Golden. C. Golden brown. D. Yellow. Pertanyaannya yaitu apakah warna dari banana fritters setelah digoreng? Nah, kita cari kata kuncinya di teks yang terkait dengan warna. Di sini kita lihat langsung saja pada kata golden brown. Nah, kita pahami kalimatnya. She fries them in hot until they look golden. Ia menggorengnya sampai kelihatan golden brown atau coklat keemasan seperti itu ya. Jadi warna
banana frittersnya setelah digoreng itu adalah golden brown berdasarkan teks. Maka jawaban yang paling tepat adalah C, golden brown. Berikutnya soal kelima. What are the toppings of banana fritters? A. Sprinkles, cheese and palm sugar. B. Palm sugar and cheese. C. Grated cheese. D. Sprinkle. Nah, tadi sudah kita baca pada bagian akhir bahwa penulis biasanya menambahkan beberapa topping untuk banana fritters yang dibuat ibunya. Nah, kita baca kembali apa saja topping banana fritters tersebut. Di sini disebutkan, sometimes I add sprinkles, grated cheese, or palm sugar. Jadi, jawaban yang tepat, toppingnya terdiri dari sprinkles, cheese, and palm sugar. Maka jawabannya adalah A. Selanjutnya, ini adalah teks yang berbeda untuk soal berikutnya. Nomor 6. Why did the writer paint her room pink? Mengapa penulis mengecat ruangannya atau kamarnya berwarna pink? A. Pink makes her comfortable. B. She likes natural scenery. C. Her mother likes it. D. She likes pink. Nah, kita lihat pada teks, kita cari kata kuncinya, yaitu kata pink. Terdapat pada baris kedua, yaitu I painted it pink because it's my favorite color. Nah, di sini dia menjelaskan bahwa dia mengecat kamarnya berwarna pink karena ia menyukai warna ini. Warna pink ini adalah warna favoritnya atau warna kesukaannya. Jadi, jawaban yang tepat adalah dia suka pink atau she likes pink. The answer is D. Selanjutnya, soal ketujuh. When does the writer use the encyclopedias? A. When she wakes up. B. In her spare time. C. When she studies. D. In the morning. Nah, pertanyaannya adalah, kapankah penulis menggunakan ensiklopedia? Jadi, kita perlu mencari kata ensiklopedia ini di teks sebagai kata kuncinya. Di dalam teks terdapat kata encyclopedias pada paragraf kedua. Nah, kita lihat pada bagian akhirnya di sini karena pertanyaannya adalah kapan penulis menggunakan ensiklopedia tersebut. Di sini penulis menyebutkan bahwa the dictionary and the encyclopedias help me when I study. Jadi, artinya kamus dan ensiklopedia tersebut membantu saya ketika saya belajar. Maka dapat kita simpulkan bahwa penulis menggunakan ensiklopedia pada saat ia belajar. Jadi, jawabannya adalah when she studies. The answer is C. Selanjutnya soal ke-8. What is the purpose of the text? A. To describe the writer's room. B. To tell about the writer's hobby. C. To tell the readers how to decorate a room. D. To ask the readers to paint their room pink. Nah, trik untuk menjawab soal seperti ini adalah memperhatikan jenis teksnya, karena pertanyaannya adalah purpose of the text, yaitu tujuan dari teks. Jika jenis teksnya berupa descriptive text, biasanya kata awal dari opsi yang tepat itu adalah to describe. Jadi, fungsi dari descriptive text kan untuk mendeskripsikan. Nah, di teks ini dari paragraf 1 sampai akhir, penulis menyebutkan tentang deskripsi dari kamarnya. Dia menyebutkan ciri-cirinya.
Maka ini adalah descriptive text. Jadi jawaban yang tepat adalah untuk mendeskripsikan kamar penulis. Jawabannya adalah A. Soal berikutnya. From the text, we know that there are blah 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 in the writer's room. A. 3 windows. B. 2 pillows. C. 2 alarm clocks. D. Some pictures. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, soalnya dari teks tersebut kita tahu bahwa ada titik-titik di kamar penulis. Nah, kita baca teksnya. Di sini penulis menyebutkan ciri-ciri kamarnya mulai dari I painted it pink because it's my favorite color. Saya mengecat kamar saya berwarna pink karena itu adalah warna kesukaan saya. Kemudian I put pictures of natural scenery on the wall. Saya meletakkan gambar-gambar pemandangan alam di dinding. Kemudian, near the window is my desk. There is an alarm clock. Ada sebuah jam alarm ya. Jadi alarmnya hanya satu, maka yang C ini salah. Kemudian ada and some encyclopedias on the desk. Ya, the alarm clock wakes me up in the morning. The dictionary encyclopedias help me when I study. My bed is very comfortable. Nah, di sini disebutkan yang A, opsinya 3 windows. Tidak ada, kita ketemu di teks ini yang menyebutkan bahwa jendelanya ada 3, maka ini salah ya. Tidak ada disebutkan 3 jendela. Kemudian ini yang B, 2 pillows, ini juga tidak tepat. Nah, karena kalau kita baca pada paragraf akhir, my bed is comfortable. Tempat tidur saya sangat nyaman. The color of the sheet is pink. Kemudian the pillows and the bolsters are pink too. Di sini tidak disebutkan bahwa bantalnya ada 2 ya. Jadi karena tidak disebutkan maka yang option B ini tidak tepat. Yang paling tepat adalah some pictures karena tadi disebutkan di paragraf pertama I put pictures of natural scenery on the wall. Jadi di kamarnya penulis ini ada beberapa lukisan. Selanjutnya, how is the writer's bed? A. It is pink. B. It is comfortable. C. It is hard. D. It is soft. Bagaimanakah tempat tidur penulis? Tadi kita sudah membaca pada paragraf akhir bahwa penulis menyebutkan my bed is very comfortable. Jadi the writer's bed is comfortable. Nyaman. Jawaban yang tepat adalah B.